Benar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa in taghfirli wa tarhamni wa idza aradtu fitnata qaumi fatawaffani ghair maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarru baini ila hubbak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz dhillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jabal Ar-Rahmah yang insyaallah senantiasa mendapat limpahan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita memohon kepada Allah, semoga hari ini hari yang terbaik daripada hari-hari yang telah kita lalui. Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita, dipanjangkan umur kita dalam suasana sehat walafiat dan dalam suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan keberkahan kepada keluarga kita. Dijadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita insyaallah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah permudah segala urusan-urusan kita, dilancarkan usaha-usaha kita, dan Allah menolong kita, membantu kita melunasi segala urusan hutang piutang kita. Jika ada yang sakit di antara keluarga kita, kaum kerabat kita, kita doakan semoga Allah mengangkat segala penyakitnya, diberikan kesembuhan kepadanya, sembuh totalitas tanpa meninggalkan dampak-dampak yang lainnya. Bagi yang telah wafat, kita doakan semoga Allah melapangkan di alam kuburnya, Allah ampuni kesalahan dan dosa-dosanya, Allah tempatkan di tempat yang terbaik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini
insya Allah yang kita angkat tema kita adalah menjalin hubungan yang baik kepada sesama umat manusia. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan salah satu yang membuat manusia itu mendapatkan kemuliaan baik di dunia bahkan ila yaumil kiamah, sampai dengan hari kiamat, adalah hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Nah, itu Allah tegaskan di dalam surat Al-Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim dhillah aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Dalam ayat itu Allah menegaskan Allah telah menimpakan. Jadi kata Allah, telah aku timpakan kepada manusia kehinaan di mana saja manusia itu berada, kecuali orang-orang yang menjaga kedua hubungan dengan baik, yakni hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Alhamdulillah, salah satu bentuk hubungan kepada Allah sudah kita laksanakan, di antaranya ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena yang namanya ibadah sholat, ya ini merupakan salah satu hubungan kepada Allah. Waktunya itu selalu berubah. Ya saat ini agak malam sedikit gitu waktunya. Yang biasanya mungkin kita 4:30 bangun jam 4 masih bisa sholat witir gitu ya. Kalau sekarang bangun jam 4 ya udah masbuk. Ya, belum beberes-beres, yang ada kita ketinggalan kalau imam bacanya cepet. Ya, kalau di masjid saya, kalau jadi imam itu saya baca agak panjang dikit. Yang namanya telinga kan walaupun lagi sholat suka normal kedengeran yang buka pintu. Ya begitu kedengeran tambah lagi 1 ayat gitu. Biar kagak masbuk gitu, masuk dalam berjamaah. Ya karena memang waktunya agak lebih cepat. Yang sebelum-sebelumnya kan ya agak siang gitu, sekarang lebih agak malam lagi. Nah, di saat kita bangun jam 3 ya udah terburu-buru tuh qiyamul lail dengan witirnya. Kecuali bangun jam 2 gitu. Ya bangun jam 2 masih bisa insyaallah lengkap dengan sholat hajatnya. Ya, cuma sekarang karena enggak biasa bangun jam 2 ya siangnya udah, atau pas subuhnya begitu duduk langsung khusyuk gitu. Ya nunduk aja. Kata kita majikir, dibangunin kaget. Ya kan? Mending kaget doang. Sambil dilap lagi. Kan ribet juga. Iya enggak? Iya, tinggal kita batal juga kayak ini. Ya. Ini Pak. Ya karena memang bangun jam 2 di luar dari kebiasaan gitu. Ya apalagi yang jatah kuliah subuh gitu, jauh lagi. Ya. Kalau ini masih dekat. Bangun 3:30 masih ngejar gitu. Nah kalau udah jauh-jauh daerah Pondok Aren itu terkadang saya sampai sana udah ya, bahkan dari rumah jam 2 gitu, 3:30 udah nongkrong ya, selfie aja dah bilang ke DKM udah di lokasi nih, masih dikunci kan gitu. Di luar kita sholatnya ya, sholat sunnah. Ya baik para ibu yang berbahagia, jadi tema kita adalah menjaga hubungan baik kepada sesama umat manusia. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita agar bisa berbuat baik kepada manusia? Yang pertama adalah dengan husnudzon, berprasangka yang baik. Kepada siapa? Yang pertama berprasangka baiknya kepada Allah. Ya, bukan kepada manusia dulu, kepada Allah dulu. Karena yang mendorong kita itu bisa berbuat baik kepada manusia kalau kita bisa berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik bagaimana kepada Allah? Ya, di saat kita meyakini Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan yang maha memberikan balasan segala kebaikan yang telah kita lakukan.
Nah, di saat kita berprasangka baik kepada Allah bahwa segala sesuatu amalan, perbuatan yang baik pasti akan diberikan balasan yang terbaik sama Allah. Dan Allah pun memerintahkan kepada kita, ya, disuruh berbuat baik, berprasangka baik kepada Dia. Nah, ini yang memberikan dorongan, memberikan dukungan kepada kita. Bahwa apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan, sesuatu yang baik itu pasti dapat balasannya. Nah, oleh karenanya di saat kita melakukan kebaikan kepada manusia itu, ya, minta balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kemarin khatib Jumat saya angkat ayatnya itu. Ya, kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Berbuat baiklah kalian kepada sesama umat manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik terhadap dirimu sendiri. Dan jangan berbuat kerusakan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini kan harus punya prasangka baik sama Allah. Bahwa yang berhak memberikan balasan kepada kita cuman Allah. Maka di saat kita melakukan kebaikan kepada manusia itu, ukurannya adalah Allah. Karena Allah maha baik dan maha memberikan balasan kebaikan kepada kita. Bukan lagi berbuat baik kepada manusia itu karena orang itu baik sama kita. Bukan. Karena kalau kita berbuat baik kepada manusia, ya, lalu harapannya kepada manusia dari manusia, ya tentunya kita akan kecewa. Jangankan kepada tetangga, lingkungan masyarakat, dalam rumah tangga aja mungkin terhadap kita berbuat baik sama istri, ya, bisa kecewa kalau istri tidak memberikan balasan yang terbaik. Malam Jumat udah gosok gigi pakai minyak wangi, nyisir pakai minyak rambut biar kelihatan ganteng, iya kan? Istri malah tidur pakai pakaian panjang, pakai jilbab, leher yang dililit, ya kan, kecewa tuh. Kagak ada ngertinya nih orang malam Jumat juga. Udah DM 20 kali, ya nggak direspon juga ya. Kecewa tuh, parah, pokoknya besok gua kagak mau lagi pakai wangi-wangian. Nah kan gitu. Padahal sebelumnya mandi juga lagi. Kecewa kita. Karena melakukan sesuatu itu ada harapan yang kita inginkan. Bukan mengharapkan ridha Allah. Bukan mengharapkan kasih sayang Allah kepada kita. Nah, begitupun kepada anak-anak kita. Di saat kita melakukan yang terbaik buat anak-anak kita, kemudian mereka tidak memberikan balasan kebaikan kepada kita, kita akan kecewa. Karena boleh jadi Pak, yang namanya anak gak pernah ngerasain jadi orang tua, dia gak pernah ngerti tentang orang tua. Kan kita yang harus ngerti kepada anak, karena kita sudah merasakan jadi anak. Ini. Terkadang anak kita suka komen, dasar orang tua nggak pernah ngerti tentang kita, kan gitu. Padahal kita sudah memberikan yang terbaik, tapi masih kurang saja di hadapan dia. Sehingga anak ini tidak lagi bisa memberikan balasan yang terbaik kepada kita. Padahal kita sering terbuka sama anak. Kalau kita punya rezeki kita kasih tahu, kita punya penghasilan kita kasih tahu, bahkan berbagi. Tapi anak begitu dia sudah dewasa, kita antarkan menjadi seorang sarjana, ya, lalu dia mendapatkan suatu pekerjaan yang layak, penghasilan yang cukup. Begitu kita tanya, berapa nak gaji kamu? Orang tua mau tahu aja Pak, ya, ibu mau tahu aja. Ada dah, kan begitu. Ini buat bapak ibu, segitu doang. Makanya anak-anak kita terkadang ya kurang berkah hidupnya gitu, banyak. Ya, kenapa? Karena dia belum bisa memberikan yang terbaik kepada kedua orang tuanya, nggak berkah hidupnya. Ini Pak, saya ingat itu di saat saya awal-awal berumah tangga masih ngontrak. Saya main ke rumah orang tua saya, pas sampai di rumah orang tua saya hujan. Pas saya ke belakang, ke dapurnya,
Itu air bukan lagi bocor, grojok banget kok orang Betawi mah. Iya, grojok, tahu grojok? Itu ngalir betul gede gitu. Ya Allah, sedih saya. Sampai di rumah saya bengong aja, karena nggak bisa bantu gitu. Dari mana orang gua aja masih ngontrak. Dengan cara apa? Ternyata istri bisa membaca wajah kita gitu loh, bahwa kita lagi bingung gitu. Kayak istri, kenapa bingung? Enggak, tadi main ke rumah orang tua pas hujan itu dapurnya ya Allah bocor banget. Mau betulin gak punya duit. Jadi cuma nangis aja sedih gitu. Kata istri saya, emang berapa sih butuhnya? Ya paling 3-4 juta juga cukup. Waktu itu tahun ya 90-an kan gede dah tuh. Kata istri, kayaknya aku punya tabungan dah. Ya Allah, punya istri ngerti banget tentang suami. Enak tuh kalau punya bini model begitu Pak. Ya kan? Kalau 4 begitu semua, nyaman kita. Iya. Kalau nggak tahu malu itu juga. Iya kan? Udah dibantu malah mau buat tandingan baru. Iya kan? Janganlah, insya Allah. Kalau emang udah jodohnya ya Allah punya urusan itu mah. Ini bapak dan ibu yang berbahagia. Udah saya nggak komen lagi sama orang tua saya. Pokoknya dari material kirim aja deh tuh. Pasirnya, semennya, batanya, termasuk tukangnya. Orang tua saya sempat bingung dari mana semua ini. Tukang nyampein. Ini dari anak bapak yang di Pamulang. Masya Allah. Itu apa saya saat itu nangis dia. Cuma dibalik dia nangis dia ngomong apa sama Allah gitu. Doa apa yang dia utarakan. Gak lama kemudian Pak, bisa beli rumah saya. Iya, secara matematik mah hitungan pendapatan bulanan ya boro-boro. Mikirin kontrakan aja bingung. Ini Masya Allah. Begitulah kalau kita punya prasangka baik sama Allah. Karena kata Rasul ridallah ridal walidain. Kata Allah begitu, kata Rasul begitu. Allah ridho kepada seorang hamba kalau kedua orang tua mereka ridho. Jadi Allah itu akan memberikan balasan yang terbaik dari doa kedua orang tuanya. Makanya suksesnya kita, keberhasilannya kita ini ya karena jasa orang tua. Bukan hanya secara fisik kita diberikan perhatian, menjadi anak-anak yang sehat, orang yang baik, punya prestasi. Tapi juga doa orang tua tidak pernah putus sama anaknya. Setiap malam dia bangun memohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang berhak memberikan balasan segala sesuatu itu cuma Allah, bukan manusia. Makanya prasangka baik sama Allah ini yang mesti kita tanamkan. Jadi membuat kita ringan Pak, berbuat baik dan ibu. Gampang kita. Ya, kayak istri hidupnya pengen nyenangin suami, gitu. Hidup insya Allah istri pasti bahagia hidupnya. Rumah tangga pasti nyaman. Kenapa dikatakan rumah tangga nyaman? Karena kebahagiaan hidup itu bukan karena rumah yang gede, harta yang berlimpah, mobilnya lebih dari satu dan mewah. Bukan itu yang bisa memberikan kebahagiaan. Bukan. Tapi kebahagiaan itu kata Rasul, di saat di dalam rumah tangga, di situ ada apa Pak? Bu, ada apa Bu? Ya pantas aja rumah tangganya berantem melulu. Agak tahu. Iya. Kata Rasul itu arba'atun sa'adah. Atau as-sa'adatu arba'atun. Ada 4 kebahagiaan di dalam keluarga kata beliau. Di antara yang 4 itu, yang pertama kata beliau adalah al-mar'atun shalihah.
bukan abun soleh, ya, tapi almaratun solihah, wanita yang baik. Bu, jangan bapak yang nyaut, yang saya tanya bininya. Bawahnya banyak, bini cuman berapa tuh? Berarti yang lain masih duda ya. Ini bapak dan ibu yang berbahagia. Jadi dalam rumah tangga itu kebahagiaannya ada pada wanita yang baik. Ini. Mana wanita yang baik? Kalau kita cerita tentang wanita yang baik itu menariknya luar biasa. Nikmat banget. Yang pertama kata Rasul, wanita baik itu kalau dilihat menyenangkan tuh. Jadi almaratun solihah itu adalah wanita yang pandai dandan, pandai bersolek. Buat siapa? Buat suaminya. Ya, ini pandai bersolek kondangan doang, ma'arisan. Ya, giliran di rumah aja. Ya kan, nggak pernah dandan, nggak pernah bersolek. Ya, natural katanya, kan gitu. Kata aja malas. Iya. Kalau memang ada suami yang model-model begitu, nggak demen dia kalau lihat bininya dandan-dandan gitu. Kecuali kalau mau diajak kondangan gitu loh. Ya. Padahal rapihnya itu di saat menghadapi suami. Itu Pak, di dalam hadis itu diceritakan luar biasa wanita soleh itu. Makanya kalau suami mandang ibu terus gitu, ya mesti seneng. Ini mah terkadang kalau bini diliatin sama suami, apa kata bini? Dia yang liatin lagi, tua, kayak muda aja. Iya kan, gitu kan? Karena nggak pernah mandang bini ente. Iya kan? Itu kadang dipandang diliatin suami malah pengen ngeliatin. Kayak gue demen aja diliatin. Kira gimana kalau punya bini model begitu Pak? Nyebelin nggak? Nyebelin kan? Iya. Biasanya bini begitu. Ya kan gue punya bini lu doang, yang gue pandang ya lu lah, masa gue mesti mandang bini tetangga? Ini kan nggak boleh. Ya. Nah, harusnya itu kalau suami mandang istri mesti seneng gitu, bersyukur, ya. Artinya mata suami masih tertuju kepada istri. Saya kata suami, gue demen banget ngeliat lu, kan gitu. Lu ternyata walaupun tua, begitu semakin lama dipandang, semakin kelihatan. Tuanya ya. Makin kelihatan tuanya katanya Bu, bukan cantiknya. Iyalah, tua mah nggak bisa dibohongin, orang usia. Iya kan? Masya Allah, ini bapak dan ibu yang berbahagia. Harusnya lebih seneng gitu. Jadi wanita begitu dalam rumah tangga. Nah, seorang istri ini karena memang kata Rasul, istri yang baik adalah dia selalu menyenangkan bagi suaminya, maka dia mudah melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena dia pengen mendapatkan ridha Allah. Bahwa kebaikan yang dilakukan kepada suami bukan karena suaminya baik, bukan. Tapi karena dia ingin mendapatkan Allah ridho terhadap rumah tangga yang ada dalam kehidupannya. Kalau karena suami baik, dia berbuat baik, dia berpenampilan baik, dia bersolek baik, berpakaian baik, berakhlak baik. Tapi begitu suami tidak lagi melakukan kebaikan, maka istri tidak lagi melakukan hal yang terbaik bagi suaminya. Akan kecewa. Wanita di zaman Rasul begitu. Walaupun suaminya punya karakter gak bagus sama dia, tapi dia berupaya menjadi seorang wanita yang terbaik di hadapan suaminya. Makanya wanita yang baik itu adalah wanita yang segala sesuatu dalam urusan hidupannya dia selalu merujuk kepada suami. Kepada suami. Makanya begitu ngelihat suami udah mulai wajahnya cemberut, dia udah khawatir tuh. Istri khawatir Pak, wanita soleha begitu. Dia merasa was-was, ketakutan gitu loh. Ketakutan bagaimana?
ini gue nggak bisa masuk surga kalau begini caranya nih. Kalau ngeliat suami merengut begini, dari mana gue mesti masuk surga? Karena suami merengut. Kenapa? Karena Allah itu akan membenci dan melaknat bagi wanita yang dalam hidupnya itu selalu membuat resah bagi suaminya. Benar nggak Pak? Benar kira-kira? Benar nih. Orang dibelain. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Ya. Kata Rasul begitu di dalam hadisnya. Kalau lihat suami itu udah cemberut, wah dia ngeri, takut. Walaupun rajin ibadah, jauh surga nanti. Masya Allah. Makanya dia datang, kata Rasul dalam hadisnya itu, dia datang kepada suaminya, ya. Bahkan dalam hadis diceritakan sampai dia memegang tangan suami, ya. Jadi dia ngadap suami, lalu diambil tangan suami, dia angkat, Masya Allah. Sambil dia ngomong, wahai suamiku, aku selama ini tidak bisa tidur sebelum engkau meridhoi segala sesuatunya terhadap diriku. Ya Allah. Kira-kira gimana kalau punya bini begitu? Ridhoin ya Mas, Pak, ridhoin ya. Bapak tersentuh hatinya. Aku ridho mah, emang lu mau kemana sih? Iya kan? Enggak biasa lu ngomong begitu. Kan gitu. Enggak, karena habis dengar kuliah subuh kan gitu ya. Masya Allah. Ini wanita yang model begitu, dia was-was khawatir begitu melihat suami wajahnya cemburu, takut dia. Takut Allah tidak ridho kepada dirinya. Karena sehebat apapun seorang wanita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, sementara dia selalu mengecewakan bagi suaminya, Masya Allah, jauh dari ridha Allah. Bisa jauh dari surga Allah. Nah disinilah makanya wanita yang baik dalam rumah tangga itu, kata Rasul, dia bisa menyenangkan. Dan banyak ciri-ciri wanita soleh lagi. Nanti kita akan mengkaji ada apa dengan wanita solehah gitu. Biar lebih terfokus. Ini kita berbicara hubungan baik. Ya, jadi hubungan baik seorang istri bisa memberikan kebaikan kepada suami itu bukan karena suami itu baik, bukan. Tapi karena dia mengharapkan ridha Allah. Karena segala sesuatu kebaikan yang dia lakukan kepada siapapun, apalagi dalam kehidupan rumah tangga, maka Allah akan memberikan balasan pemberian pahala yang terbaik dalam hidupnya. Asalkan dia memang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, baru kita bisa melakukan yang terbaik kepada sesama manusia. Ini kan Allah jelaskan dalam Al-Quran, seperti pada surat ini At-Taghabun, ya, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Barang siapa yang beriman kepada Allah wa ya'mal salihan, kemudian dia berbuat baik, yukaffir anhu sayyi'atihi, Masya Allah, Allah hapus kesalahan dan dosa-dosanya. Tuh. Dengan wa ya'mal salihan, berbuat baik aja kita, dengan kebaikan yang kita lakukan itu, maka Allah akan menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Wa yudakhilhu jannat, dan Allah masukkan kita ke dalam surga.
tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya Allah ya Rahman. Ke dalam surga selama-lamanya, kekal abadan abada, kata Allah. Dan itu kemenangan yang sangat mulia, yang sangat besar. Ini Pak, prasangka itu yang mesti kita tanamkan kepada Allah. Sehingga kita mampu bisa berbuat baik kepada siapapun. Walaupun orang itu zalim kepada kita, walaupun orang itu selalu membenci kita, orang itu tidak suka kepada kita, tapi kita tetap memberikan yang terbaik kepadanya. Artinya kezaliman seseorang, kebencian seseorang terhadap kita itu tidak menjadi penghalang. Karakter dia, sifat yang kurang bagus kepada kita tidak menjadi penghalang bagi kita di dalam berbuat baik. Kan indah di masyarakat kalau begitu Pak. Orang senang bertetangga dengan kita. Orang senang bergaul dengan kita. Orang senang bersahabat dengan kita. Kenapa? Karena kita berupaya memberikan yang terbaik kepada siapapun. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita ingin mengharapkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin balasan yang terbaik. Karena kata Allah dalam Quran begitu. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Sadaqallahul azim. Apa saja sesuatu yang baik kata Allah, yang kamu nafkahkan, yang kamu belanjakan, yang kamu infakkan, yang kamu jariahkan, yang kamu sodakohkan kata Allah, maka itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Tuh, enak. Kita berbuat baik nih sama orang, bukan karena kesian sama orang itu. Pada dasarnya kita sedang menolong diri kita. Kita sedang berupaya bagaimana kita ini mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan surga Allah. Oleh karenanya sesuatu yang baik kita lakukan itu ibtigha'a wajhillah. Mengharapkan ridho dari Allah. Bukan karena orang itu baik. Ya kalau orang itu baik sama kita lalu kita berbuat baik, ini suatu hal yang biasa. Biasa aja. Kita dapat rezeki, saya pengen jalan sama si Fulan. Ya karena dia kan udah baik sama saya. Itu biasa Pak. Orang berbuat baik kita balas dengan yang lebih baik biasa. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, ini yang luar biasa. Luar biasa. Walaupun dia dicaci maki, walaupun dia dijelek-jelekin, tapi dia berbuat baik. Ya, kalau kata gubernur yang dulu itu di DKI bilang, ya ocehan, cacian, makian, maka dibalas dengan kenyataan, dengan kerja, bukti. Emang Islam begitu ngajarinnya. Jadi kita tidak perlu disibukkan dengan orang menjelek-jelekin kita, tidak perlu kita disibukkan dengan orang-orang yang menjolimi kita. Karena apa? Kezaliman yang dia lakukan pasti Allah balas. Nggak perlu kita minta karena Allah tahu. Tapi kita berupaya memberikan yang terbaik kepada dia. Itu Islam. Makanya hubungan sama manusia jadi baik. Sama tetangga kita baik, di lingkungan jadi baik. Karena kita hobi berbuat baik Pak. Senang berbuat baik. Bahkan kalau kita sudah bisa berbagi dengan orang, ya Allah terasa bahagia banget. Di tengah keterbatasan apa yang kita punya, tapi kita masih bisa berbagi. Ada di dalam hadis dijelaskan 3 golongan yang disukai sama Allah. Di antaranya adalah yang pertama kata beliau al-afu an zolamahu. Orang yang selalu memaafkan bagi orang yang berlaku zolim. Ya Allah, kau punya karakter akhlak model begitu tuh.
Aduh, hidup kayaknya indah banget itu. Dia selalu berjiwa pemaaf. Ya. Allah juga nyuruhnya gitu soalnya sama kita. Itu di surat Al-Furqan, ya, nanti boleh dilihatlah surat 25 ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul azim. Seorang yang ibadur rahman, kata Allah, kalau dia berjalan di atas muka bumi ini haunan, rendah hati, lapang dada, berjiwa pemaaf. Kalau ada orang-orang jahil mengejeknya, mencibirnya, qalu salama, andaikan dia mau mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, didoain, ya Allah berikan hidayah orang itu ya Rabb. Sehatkan dia ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Semoga dia menjadi orang yang kaya, penuh berkah, sehingga tidak lagi berlaku zalim kepada seluruh manusia, cukup kepada saya. Indah banget. Ini mah kita doain juga. Begitu dengar kita diomongin, diceritain, nama siapa tuh? Ibu Anu. Kita doa habis sholat, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah jontor bibirnya, sariawan 7 turunan. Padahal kalau bibir jadi jontor sarang 7 turunan, yang ribet siapa? Kita juga sebagai tetangga. Iya kan? Kita juga. Dia kagak bisa ngomong. Kita ngeliat juga sedih kan gitu. Makanya orang yang ibadur rahman begitu lapang dada dia. Dia gak pernah sakit hati. Apalagi rasa dendam gak ada. Makanya orang yang punya rasa dendam itu ya di luar orang-orang yang beriman. Para kafirin, musyrikin, munafikin, zolimin, orang-orang yang punya rasa dendam, benci. Ya, orang-orang begitu. Orang beriman tidak. Nah itu kata Rasul. Yang kedua apa? Wa'ati an haromahu, dia selalu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Kalau orang Betawi bilang mah orang yang nggak pernah beri dibilang apa? Orang pelit, bakhil, koret, apa lagi? Medit. Apa? Banyak dah pokoknya ya, banyak banget kan gitu. Nah, untuk kutilang, macam-macam dah gitu. Ya kan, kata orang Betawi dipoyokinnya begitu tuh. Orang-orang yang bakhil. Nah kalau dia berbagi dengan orang yang model begitu, itu yang disukai Allah dan Rasulnya. Senang Allah sama orang model begitu. Jadi kalau dia punya rezeki, dia lihat siapa nih di antara jamaah Masjid Jabal Ar-Rahmah yang paling medit, pelit, koret. Siapa nih? Dilihat satu-satu. Oh ada si fulan. Udah langsung di WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente ada waktu enggak hari ini? Nah gitu Pak. Ada. Nanti habis zuhur ya. Iya. Kemana kita keluar lah. Ngapain? Ya biasalah makan siang. Insya Allah. Enggak yang mahal-mahal, yang sederhana aja, Padang sederhana, jangan yang mahal. Sederhana aja. Iya. Ini Pak. Orang seneng dia. Besok traktir lagi, seneng. Sampai dia ngomong, ente orang kaya ya? Enggak, biasa aja. Buktiin traktirannya makan mulu. Ya memang pas ada rezeki kan gitu. Pada dalam hati gue ngasih pelajaran, lu kapan jadi orang dermawan? Terkadang udah dikasih pelajaran, kasih contoh, masih aja bakhil. Iya kan? Ini Pak, gak pernah kita ngambil pelajaran. Padahal kalau kita berpikir dikit aja, kalau kita nih datang ke rumah makan, selesai makan begitu mau bayar, gak boleh, ada yang bayarin Pak. Masya Allah, gimana hati kita? Seneng kan? Seneng gak kita? Wah senengnya luar biasa, kita cerita sampai di rumah. Mah tahu gak kenapa? Emang nama rezeki gak kemana-mana. Gue lagi makan enak-enak mau bayar, udah ada yang bayarin. Masya Allah, senengnya luar biasa. Enggak besar sebetulnya, tapi memberikan kebahagiaan yang begitu
dahsyat dalam kehidupan kita. Nah kira-kira kalau kita berlaku seperti orang tadi, bisa nggak? Ya, udah ketahuan kita bahagia. Kenapa kita tidak memberikan kebahagiaan kepada orang? Itu Pak. Belajar dong kita, belajar. Begitu ada teman kita lagi makan, biarin aja, nggak usah kita tegur, makan aja. Begitu kita pulang duluan bayar, kita lirik. Mas, dia makan apa aja? Tolong liatin. Oh dia makan ini Pak, bayarin berapa? Bayarin udah selesai. Begitu dia bayar, udah dibayarin Pak. Mas siapa? Tahu tadi, ya orangnya jenggotnya putih, terus juga pecinya putih. Oh Ustadz Sofwan kan gitu, senang orang. Begitulah kita seharusnya di dalam sesama manusia. Jadi hubungan baik Pak. Ini mah medit dipelihara, pelit dibangga-banggain. Di mana-mana cerita ditraktir, di mana-mana ditraktir. Nggak pernah lu gue dengerin lu nraktir. Lu ditraktir, mau di mana-mana ceritanya. Masya Allah, ini Pak. Padahal kalau kita berlaku baik kepada manusia, pasti Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Rezeki nggak akan pernah habis bagi orang yang selalu berbagi kepada siapapun. Nggak pernah habis Pak. Maka dia nggak pernah takut. Kehabisan rezeki dia nggak takut. Oh dia sebagai pengusaha misalkan punya keuntungan berapa, ternyata begitu dia berbagi, oh udah lebih ini. Dia nggak takut, pasti Allah berikan yang terbaik. Saya pernah nyoba Pak, Bismillah aja gitu, sore-sore tuh habis asar. Punya duit, lihat di tas, saya kan nggak punya dompet, adanya tas Pak gitu. Iya, duit taruh di tas aja gitu, masukin. Iya. Ya, siapa tahu ada yang masukin gede gitu kan. Saya lihat, wah punya duit 200.000 nih, iseng-iseng sama temen. Enaknya makan soto Betawi nih. Oh iya bener Ustaz, boleh juga tuh. Iya, udah Anda samper antum ya. Iya, kita samper pas mau jalan, ayo jalan. Ntar Ustaz, ada teman yang mau datang lagi. Datang lagi? Lalu cuma ngajak, lu kok ada yang lain? Soalnya aneh ngajak juga yang lain. Iya, cakep dah. Iya kan, nggak apa-apa. Jangan pakai kita merasa gelisah, biarin aja. Ya soto Betawi berapa sih? Paling tinggi 25.000. Iya, masih kebagian lah kalau 4 orang. Ada lagi Ustadz 3 lagi, yuk 3 lagi. Waduh, ribet juga nih. Udah Bismillah. Nih kan begitu sampai, ya pakai jeruk hangat boleh. Baik kita mikir juga ninggalin KTP juga gue nih. Iya Pak, lagi makan asik belum pada selesai. Tiba-tiba WA masuk. Apaan Ustadz? Aduh, terlambat. Ada istilah kata terlambat lagi. Minta maaf. Masih rezeki aja minta maaf. Kan luar biasa sih temen tuh. Baru ngajak ente makan soto doang tuh udah masuk. Enak Ustadz. Ya enak, makanya banyak traktir lah gitu. Iya kan. Besok-besok kita ngajak makan, nggak mau dibayarin, ada yang bayarin Ustaz. Nah kan udah mulai masuk. Ya kita modal cuma sekali doang. Ya, berikutnya, Tad, yuk sarapan, siap kan gitu. Ya kita bilang biar ada yang bayar. Jangan Ustaz, ada yang bayar. Pada gitu ya, biasalah action mah gitu kan. Ya Ustaz. Ini masalah. Ini Pak, nggak usah khawatir, rezeki mah Allah yang ngatur. Emang Allah udah janji kok. Siapa yang mau berbuat baik karena dia, pasti Allah berikan balasan yang terbaik. Pasti Pak. Jangan takut. Nah itu Pak. Makanya Allah demen sama orang yang model begitu. Dia mau berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada dia. Nggak ada istilah kata, ngapain ngasih dia aja orangnya pelit begitu, nggak ada. Bagi orang mukmin kalimat itu jauh.
Jangankan pakai ngomong, terbesit juga nggak ada di otaknya. Orang mukmin begitu, karena percaya dia sudah full kepada Allah. Pokoknya gue serahin aja sama dia, orang dia ngatur kok, selesai. Kata Rasul yang ketiga, orang yang emang disukai sama Allah apa? Wasil an qata'ahu, orang yang menyambung hubungan silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nah, oleh karena itu menjaga hubungan baik kepada manusia adalah yang kedua dengan silaturahmi. Itu Pak. Kita harus jaga tuh dengan silaturahim. Yang namanya silaturahim itu kan hubungan yang membawa kebaikan. Datangin tetangga kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana buat tetangga bahagia. Tanya tentang kesehatannya. Kalau kita bisa lihat air wajahnya misalkan lagi cemberut, ya kita tanya ada apa sih? Lu kayaknya punya problem banget dah hidupnya, ya, kan gitu. Ih, sok tahu kamu ente nih. Ya tahu lah, kita kan bertetangga lama, ya. Senang susahnya nih tahu ente, kan gitu. Dia cerita bla 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 bla. Ternyata ujung-ujungnya terkait dengan duit juga. Kita bilang ya udahlah, kita kan bertetangga sudah lama. Kalau memang itu jadi masalah, insya Allah saya bisa memberikan solusi. Ya. Gimana kalau ente ngasih, ntar duit gini anak balikinnya? Nggak usah ngembalikin, hadiah. Masya Allah. Berapa? Lagi butuh 3 juta, hadiah. Enteng banget, 3 juta hadiah. Ada yang model begitu? Ada nggak? Ada, saya bilang nggak ada. Siapa Pak? Siapa Bu? Tahu nggak? Siapa? Saya. Berani bilang begitu Pak? Ada yang model begitu? Siapa? Mudah-mudahan yang nyaut saya Allah bukakan pintu rizkinya, diberkahi rizkinya, dilancarkan usahanya, diberkahi keluarganya, hutangnya lunas semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya orang dilunasin. Kalau ente enggak punya utang, bayarin utang tetangga. Iya. Masya Allah, luar biasa kalau bisa begitu. Ada orang yang model begitu. Ada orang punya masalah keuangan, langsung dia bilang, nih saya bantu. Lalu dia bilang, bagaimana saya nanti gak bisa ngembaliin? Enggak usah ngembaliin karena saya gak minjemin, saya kasih hadiah kepadamu. Ada orang model begitu zaman sekarang? Ada enggak? Siapa? Makin banyak kan sayanya. Iya, doain lagi. Iya. Kalau mau doa lagi nyawer dulu dong tambahan. Kayak penyanyi dangdut aja. Kan gitu. Kita mesti begitu Pak. Jangan menunggu orang lain berbuat baik kepada kita. Mulailah kita berbuat baik untuk orang lain. Jangan menunggu orang mensilaturahmikan diri kita. Mulailah kita silaturahim kepada orang lain. Mulai kita. Jangan lagi kita berbicara, ini tetangga saya nggak pernah pedulinya dengan saya. Nah ente pernah nggak peduli sama dia? Di saat kita hidup dalam lingkungan, betah atau tidaknya, kerasan atau tidaknya di lingkungan itu, bukan karena faktor lingkungan, akan tetapi sejauh mana kita bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan itu. Benar nggak? Kita punya tetangga kiri kanan kaya, kita doang yang paling susah. Kayaknya gak enak banget. Enak. Saya bilang enak, malah seneng kiri kanan kita orang kaya dua-duanya, tinggal kita yang belum kaya. Iya kan? Enak. Di mana enaknya? Ya paling enggak kalau kita punya masalah, masa dia gak peduli sama kita. Ya tergantung kita, bisa peduli gak sama dia. Kan gitu Pak. Karena setiap manusia ini hidup, para bapak dan ibu yang berbahagia, itu tidak bisa berdiri sendiri. Bisa kita punya segala-galanya di dunia ini, tetap gak bisa kita. Kita masih butuh orang lain, masih butuh orang ekonominya di bawah kita.
Masih butuh kita kerabat, sahabat dengan kita masih butuh. Makanya kita memulai jadi orang yang baik. Memulai menjaga hubungan yang baik itu dengan silaturahim. Walaupun dengan WhatsApp kepada sahabat kerabat kita yang jauh menanyakan assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, masya Allah, seneng begitu. Membaca WhatsApp antum seneng, udah sehat, alhamdulillah, masya Allah. Suka ada yang nyeletuk tuh, sehat sih badan mah, cuman biasa dah kantong. Kan begitu. Ya kalau emang ada yang begitu, kita jawab lagi. Begitu aja pakai bingung, kirim nomor rekening. Selesai. Cuma ngirim nomor rekening doang, nggak tahu gua ngasih pegagak. Emangnya susah, kirim nomor rekening, gaya kan? Ya, nyaman. Begitu udah dikirim, kagak ada yang masuk. Ya nyenengin aja dulu, ya kan? Begitu rezeki ya kirimin lah, ya kan? Enak kita hidup jadi nyaman, tenang kita. Ini mau sampai jam berapa ini? Ya, saya mau jam 8 juga nggak apa-apa. Ya. Karena baru satu nih berprasangka dan silaturahim baru 2 ya. Ini. Dan itu taruhannya iman, Pak. Iman itu. Kan dalam hadis apa kata Rasul? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Tuh. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya menyambung hubungan silaturahim. Iman. Makanya orang-orang yang beriman pasti dia baik sama tetangganya. Orang-orang yang beriman pasti dia baik sama kerabatnya, sahabatnya, apalagi sama keluarga orang tuanya. Udah pasti lebih baik. Karena orang yang beriman begitu karakternya, hobi dia silaturahim itu, demen dia mendatangi orang silaturahim. Apalagi silaturahimnya ini emang benar-benar membawa kebahagiaan, masya Allah. Mau ke rumah si Fulan, beli mangga 5 kilo, iya kan? Tinggal telepon, Tod kirim ke rumah si Fulan 1 karton, kan 5 kilo. Orang ustad dagang mangga, lu pada kagak tahu. Iya, hah? Iya mangga alpukat kita jual, promosi, orang lagi ngaji, promosi apa nih ya? Memang kalau ustad dagang begini nih, ya kan sekalian itu. Cuma emang kayaknya jamaah Jabal Ar-Rahmah aja deh yang belum pada ngambil. Iya. Kirim nomor rekening ya. Oh ada banyak. Duren banyak. Nama saya Duren Kupas. Promosi lagi. Baik, sampai di mana? Yang kita datang ke rumahnya bawa buah mangga 5 kilo, jeruk 10 kilo. Ya enak. Kita pun dagang dia langsung. Kan memberdayakan. Jadi orang yang enggak usaha dia punya usaha. Hebat kan? Itu silaturahim, nyaman. Ini mah begitu datengin tetangga lagi kurang sehat, lagi ngap-ngap. Kita tanya sakit apa? Udah lama nggak ke masjid, masya Allah nggak kelihatan 2 minggu. Ini nyesek di sini nih. Hati-hati loh, nyesek di ini. Itu kemarin saudara saya, ini saudara saya 3 hari lewat di sini nih nyesek. Makanya hati-hati Pak. Kira-kira tuh orang gimana yang sakit? Dia kagak langsung lewat aja masih bagus Pak. Itu bukan silaturahim namanya. Silaturahim tetap kalau kita ngasih nasihat yang baik, doa yang baik. Nggak bawa apa-apa, nggak ada masalah. Paling nggak doa. Kan kata tetangga begitu kita bilang, mohon maaf ya cuma nengokin doang. Apa dia bilang? Ya Allah dengan ente datang mendoakan anak udah senang banget ya Allah. Tuh, ya kan? Padahal kalau ente bawa jeruk 2 kilo lebih senang juga sebetulnya. Iya, cuma kan nggak diomongin yang model begitu mah, ya. Nah ini para bapak dan ibu, silaturahim kita jaga di lingkungan masyarakat kita, ya. Jangan sampai nafsi. Kayak namanya di perumahan gini mah kita sama-sama ngerti lah Pak. Ya jalan kita ya halaman rumah kita gitu loh. Ya ini boro-boro silaturahim.
Punya mobil parkir depan rumahnya masing-masing. Kirain kita lewat, motor aja kagak bisa lewat. Orang mobil 2 begini depan rumahnya, yang sebelah kiri kanan, depan. Kenapa? Dia merasa orang ini depan rumah saya kok. Ya gue juga depan rumah saya kan begitu semua. Ya kita mesti tenggang rasa dalam urusan itu. Inilah pentingnya silaturahim di antara kita. Ya. Nah, apalagi kalau misalkan kita punya jamaah, ada yang nggak hadir, ya kita silaturahmikan. Begitu kita tahu dia sakit, langsung kita bawa mobil ke depan rumahnya. Ya, jangan pakai nanya, ente penyakit begini pakai dipelihara. Aneh dengar udah seminggu nggak dibawa ke rumah sakit, gimana sih? Malah ngomel-ngomel lagi. Pada dalam hati yang sakit, gue bukan nggak mau ke rumah sakit, tapi dia nggak punya duit. Harusnya apa? Aneh dengerin tuh udah seminggu sakit, masya Allah. Udah ayo, kemana? Ya ke klinik, kemana kita periksa dokter. Aneh nggak punya duit. Urusan gitu jangan dipikirin. Tenang aja. Kita kan udah lama bersaudara, kita udah lama bertetangga, iya kan? Kebahagiaanmu kebahagiakanku. Kesulitanmu kesulitan aku juga, masya Allah, indah banget. Ya rumahku ya rumahku, bukan rumahmu juga. Beda itu, mantan minta sertifikat lagi, digadein ke bank, ribet urusannya ya. Baik, ini makin lama makin seru. Gimana tutup atau gimana lanjut? Tutup aja ya, tutup katanya ibu-ibu dinyiapin makan takut. Ya, enggak tadi saya lihat udah ada ibu-ibu lalu lalang. Terus juga hordeng udah ditutup, ibu-ibu itu udah pada keluar gitu loh. Jangan dimakan duluan. Iya, udah ditutup. Berarti kan udah nyuruh selesai. Iya. Pintu dibuka lebar lagi gitu. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia. Padahal masih banyak lagi kepengen ngobrol ini. Ya karena waktu jualah insyaallah. Ya, kalau emang waktu lebih nggak ada masalah buat saya insyaallah. Nggak ada kompensasi yang lain, tenang aja. Apa yang boleh disiapkan nggak akan diprotes. Ya. Walaupun waktu lebih ya. Baik Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, ini yang dapat saya sampaikan. Jadi menjaga hubungan baik kepada manusia adalah diawali dengan prasangka yang baik, yaitu prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu pasti dibalas yang terbaik oleh Allah di saat kita berbagi berbuat baik kepada manusia. Yang kedua, lakukan silaturahim ya untuk pendekatan antara kita dengan tetangga, saudara, sahabat dan kerabat. Insyaallah. Baru 2 ini aja kalau kita jalanin, maka kehidupan di keluarga dan lingkungan akan nyaman, aman insyaallah. Baik, jika ada hal yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada hal yang salah nih merupakan salah satu tanda kelemahan, keterbatasan apa-apa yang ada pada saya, dan saya mau membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maaf ya Pak. Ya, dari saya cukup sekian. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.